Lanjut lagi Kak. Semoga terhibur. Gasken. Tudung menutupi 4 istana, dan bahkan dalam 4 istana, jarak 10 mil tertutup, dan tudung hitam naik dengan api hitam. Tembakan hitam yang tak terhitung jumlahnya tampak seperti ular beludak menyerang 4 istana dan orang dalam. Ada ribuan orang yang ditutupi oleh tudung, dan ada 3 dewa. Ribuan orang semuanya didukung oleh api, dan satu demi satu dengan cemas mencari cara untuk terperangkap. Dengan kekuatan para dewa ini, mereka masih bisa bertahan untuk sementara waktu di dalam api. Meiji, Liu Sudao, dan Xiong Hei bersama. Dalam metode ini, api ada di segala arah, dan api ini sangat kaya. Meiji mengerutkan kening, permukaan tubuhnya dikelilingi oleh lapisan dewa hijau. Di bawah perlindungan kekuatan para dewa, Shenhuo tidak bisa membantunya. Hal yang sama berlaku untuk Catkin dan beruang hitam. Para dewa pandai menggunakan api untuk menyerang banyak dewa. Qin Yu ini sebenarnya bergantung pada hukum, melepaskan begitu banyak api, dan melihat sejauh mana api para dewa, kekuatannya juga hebat, kata Liu Sudao dengan seru. Api hitam, tetapi kekuatan api juga kuat, api nyata para dewa superior, dan api nyata para dewa tingkat rendah akan sama. Hitam juga terbagi menjadi warna, juga dibagi menjadi abu-abu, hitam muda, hitam gelap. Liu Xuan, jangan bicara omong kosong, cepat hancurkan ini dan mari kita pergi. Xiong Hitam tidak puas. Liu Sudao adalah orang pertama di arai kolam naga hitam. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata untuk mematahkan ini, saya harus menonton setidaknya setengah jam, dan tidak sulit untuk keluar begitu saja. Maka akan keluar segera. Xiong Hei langsung berteriak, dan ribuan orang lainnya hidup dan mati. Xiong Hei bisa jadi terlalu malas untuk mengendalikan. Bagi Black Dragon Pool, kehilangan ribuan orang bukanlah apa-apa. Hal yang paling dicari untuk Xiong Hei sekarang adalah keluar dari pertempuran besar ini dan kemudian membunuh Qin Yu. Itu bagus, maka aku akan menyebar sekarang. Liu Sudao tiba-tiba mengubah wajahnya. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Meiji dan Xiong Hei telah mengubah wajah mereka dan buru-buru menghindar. Saya melihat 2 bola api putih dan setengah tinggi menembaki mereka. Ketiga pria itu hanya dijauhi, dan 2 bola api putih melewati ketiga pria itu. Setelah terbang sejauh puluhan meter, mereka menghilang menjadi api hitam yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah api putih. Terakhir kali di Gunung Mini, Qin Yu juga menyerangku dengan api putih. Qin Yu ini sangat bagus dalam nyala api, cepat dan cepat. Xiong Hei agak cemas. Meiji juga ingin melihat Liu Sudao. Saudaraku, mari kita tinggalkan pertempuran ini, api jaring putih ini terlalu kuat. Dalam arai, api hitam menutupi semua area, dan bahkan api putih hampir tidak terlihat ketika terbang dekat dengan tubuh selama puluhan meter. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin terbakar oleh api putih. Yah, mari kita tunggu sebentar. Liu Sudao juga menarik napas dalam-dalam, dan kemudian membuat beberapa cetakan berturut-turut, dan tiba-tiba muncul di sampul hitam, yang diamati dengan cermat. Meiji dan Xiong Hei tidak berani mendesak orang-orang untuk mengganggu pohon willow, mereka hanya bisa menunggu dengan cemas. Oke, ingat, ikuti saya. Ruang di sekitar Liu Sudao terdistorsi, dan ruang sekitar 10 meter membentuk riak. Meiji dan Xiong Hei mengikuti jalan Liu Su, dan ketiganya dengan cepat maju. Taois Liu Su berjalan sebentar dan mengirimkan beberapa segel dewa untuk diperiksa. Istana terakhir dengan pertahanan terkuat, kuil naga hitam, juga runtuh saat ini. Di bawah api hitam, larangan terhadap kuil itu benar-benar hancur. Pilar-pilar hitam kuil naga hitam, langkah-langkah emas. Semuanya berada di bawah api. Untuk abunya. 3 istana, seperti Aula Xiongba, dibakar oleh api pada awalnya. Dalam api hitam, masih ada ribuan orang yang berjuang, sedangkan untuk dewa tingkat menengah dan dewa tingkat rendah, mereka hanya membakar untuk sementara waktu dan kemudian dibakar menjadi abu. Pria dewa yang agung ini berkeras lama sekali, meskipun kuasa Tuhan cepat sekali dikonsumsi, tetapi tubuh mereka sangat kuat, dan seiring berjalannya waktu, mereka perlahan-lahan melawan. Bertahan untuk waktu yang lama, kekuatan Tuhan telah mengkonsumsi dewa unggul yang bersih, dan tubuh dibakar oleh api dewa hitam. Setelah waktu minum teh, akhirnya tidak bisa menahannya. Tubuh itu pecah seperti batu kering, dan darah mengalir keluar. Nyala api hitam mengalir ke tubuhnya. Organ-organ internal tubuh langsung berubah menjadi abu, dan kepalanya terbakar. Yang RG. Di sebelah seorang pria parubaya berkulit hitam dengan sedih menggeram, kekuatan dewa emas gelap pada pria parubaya berkulit hitam terus-menerus menolak api, tetapi api hitam ini terus menyala, bahkan jika kekuatannya mencapai puncak dewa superior, pada saat ini kuasa Tuhan hampir mengering. Menyeberangi para dewa, tetapi menahan api dari beberapa api, dan pada saat itu kekuatan api tidak besar. Sekarang, telah dibakar selama 2 kuartal. Selain itu, kekuatan para dewa jauh lebih kuat.
Bahkan para dewa superior tidak dapat menahan pembakaran untuk waktu yang lama. Yang RG, orang dewasa Xiong Hei tidak peduli dengan kita. Pria parubaya itu penuh dengan kesedihan dan kemarahan, dia tahu bahwa dia tidak bisa menolak. Menjelang kematian, dia dengan jelas ingat bahwa dia dan Yang RG telah membunuh dan merampok beberapa harta karun yang berpengaruh pada masa Pul Naga Hitam. Yang RG, biasanya kita membunuh orang lain, mengambil barang-barang orang lain, tapi aku tidak menyangka akan dibakar hidup-hidup hari ini. Pria parubaya itu menghela nafas, dan kali ini, sekelompok tembakan api putih melesat dari belakang. Pria parubaya itu tidak punya waktu untuk menghindar, dan kepalanya langsung diuapkan oleh api putih. Di seluruh regu, selain api hitam di mana-mana, sebenarnya ada jumlah api putih yang sangat kecil. Ketika orang-orang Liu Su memimpin Meiji dan Xiong Hei lolos dari pertempuran besar, jumlah orang yang hidup di seluruh jajaran diperkirakan kurang dari 100. Jeritan dan raungan sengit berlanjut. Ada desas-desus, ada gangster, rakun hitam. Sebagian besar dari orang-orang ini tidak tahu nama Qin Yu, dan mereka hanya bisa bersumpah dengan bajingan. Xiong Hei, Liu Sudao, dan Meiji keluar dalam barisan besar, merasakan angin sejuk di ngarai, dan tidak bisa membantu tetapi menyegarkan. Beruang hitam, kamu bajingan. Jeritan teriakan dalam Big Bang masih berdering, meskipun ada semakin sedikit orang, tetapi masih ada. Xiong dia melihat kembali ke sampul yang penuh dengan api hitam, dan mendengus tidak ada kekuatan untuk melarikan diri. Mati ketika kau mati, apa yang harus dilakukan denganku? Xiong Hei tidak peduli dengan kelompok itu. Ayah, Xiong dia menoleh dan melihat ke arah Qin Yu yang asli. Meiji dan Liu Sudao juga melihatnya. Qin Yu sedang melakukan tendangan voli saat ini, dan jubah hitam berdering di angin. Beruang hitam, dengarkan aku. Dulu aku selalu menyisihkanmu. Kau tidak bersyukur, bahkan berani membakar gunung miniku. Aku di sini hari ini untuk memberitahumu bahwa aku bisa tidur sekali saja. Bisa menjebakmu untuk kedua kalinya. Dan, aku bisa menjebakmu dan membunuhmu. Mata Qin Yu dingin. Qin Yu, hei, biarkan aku pergi, apa kamu mau aku berterima kasih? Haha, kamu bodoh, biarkan aku menangkapmu, aku akan membunuhmu. Xiong Hei tertawa keras. Qin Yu mencibir dalam hati, beruang hitam ini benar-benar berpikir bahwa ia tidak mampu menangkapnya dan membunuhnya. Kemudian Qin Yu menunjuk ke sebuah lingkaran di dalam lingkaran hukum pembunuhan ini juga telah melihat Anda, adalah kali terakhir atribut api gunung mini membunuh, arai ini telah ditingkatkan oleh saya, Anda memiliki kemampuan jongkok. Mengatakan, Qin Yu telah terbang ke formasi. Qin Yu Fei memasuki hukum, tetapi serangan arai tidak dimulai. Hanya sesaat setelah Xiong Hei dan yang lainnya terperangkap, itu cukup bagi Qin Yu untuk mengatur pembunuhan ini. Pembunuhan ini mudah untuk mengatur kedua kalinya, dan kecepatannya jauh lebih cepat. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan datang. Aku dalam pertempuran besar ini, kata Qin Yu sambil tersenyum. Xiong Black memandangi bagian depan yang besar dan matanya tidak bisa membantu tetapi mengambil. Liu Sudao berkata dengan cepat, kakak hitam besar, metode ini adalah serangan atribut api, kekuatan serangan jelas lebih kuat daripada badai sebelumnya, dan itu harus menjadi api putih sepenuhnya. Aku tahu, aku sudah mencicipinya terakhir kali. Xiong Hei berbisik, dan Xiong Hei masih ingat adegan api putih yang menyelimutinya ke segala arah. Jika itu bukan saat terakhir, Big Bang punya masalah dan pingsan. Mungkin dia kehidupan kecil itu hilang. Pernahkah Anda mengalami kerugian, dan Xiong Hei berani masuk lagi? Qin Yu, yang ada di pasukan besar, memandang Xiong Hei. Qin Yu telah lama menebak bahwa beruang hitam ini tidak diharapkan untuk menghancurkan lagi, dan pengaturan ini hanya kejutan untuk Qin Yu ke Black Dragon Pool. Qin Yu, kamu memiliki kemampuan untuk keluar dan mati bersamaku. Xiong Hei tunggal memegang gada, berkata dengan raungan. Pada saat yang sama, Dewa Hitam Beruang itu tahu suara Liu Sudao, Meiji Liu Su, Meiji, dan ketika Qin Yu bertengkar hebat denganku, kalian berdua memanfaatkan kesempatan untuk mengelilinginya bersama. Bunuh dia. Satu ke satu. Xiong Hei telah mencobanya. Dengan fleksibilitas penerbangan Qin Yu, Xiong Hei tidak dapat menangkapnya. Bahkan jika Qin Yu tidak menyerangnya, diperkirakan Xiong Hei masih akan terjebak oleh Qin Yu. Karena itu, hanya 3 orang yang bisa diserang. Kakak hitam besar yakin, kami akan mengambil kesempatan dan langsung membunuhnya. Liu Sudao orang tahu suara itu, Meiji juga setuju. Beruang saudara kait jiwa beracun, saya bukan vegetarian. Beruang itu penuh percaya diri dan berteriak pada Qin Yu, ada apa tidak berani keluar? Qin Yu tersenyum dan terbang keluar dari formasi. Dengan satu tangan dan satu tangan, ada pedang merah-merah umum di tangannya. Ujung jari Qin Yu mengeluarkan setetes darah dan menetes langsung ke pedang berwarna merah darah ini.
Di awal kuil, Qin Yu mendapat 68 artefak, dan juga mendapat deretan artefak di halaman kuil. Di antara mereka, artefak celestial dari aula instrumen lebih kuat. Di antara 68 artefak, 4 di antaranya adalah artefak kelas atas. Ada 4 artefak kelas atas, salah satunya adalah artefak astronomi berbentuk pedang yang disebut darah merah. Pedang darah merah, seluruh tubuh merah, milik pedang atribut api, memiliki efek khusus tajam. Secara umum, artefak kelas atas akan tersedia, dan beberapa artefak gaya Cina juga akan tersedia. Perbedaan efek khusus juga menentukan kekuatan artefak. Efek khusus, tajam cukup bagus. Pistol salju residual luar biasa, dan ada 2 efek khusus. Menghancurkan tubuh, melahap semangat, dan melahap umumnya hanya kuat. Apakah kamu memiliki artefak Xiong Black tertegun dan membelalakan matanya dan melihat pedang darah merah di tangan Qin Yu? Qin Yu tersenyum dan mengangguk pedang ini adalah artefak dewa, bernama, darah merah, Xiong Hei. Saya bermain melawan Anda terakhir kali hanya untuk menguji arai. Karena Anda ingin mati bersamaku, maka saya juga menggunakan artefak dewa. Beri kamu wajah yang cukup. Qin Yu tidak berani menyebutkan bahwa Excalibur darah merah adalah 10 artefak. Qin Yu khawatir beruang hitam ini akan ditakuti dan memiliki senjata yang kuat, yang cukup untuk bertarung. Beruang saudara, hati-hati. Meiji dan Liu Su sama-sama gugup, tidak sesantai sebelumnya. Tianshan, di Heilongjiang, hanya Black Dragon dan Xiong Hei yang memiliki talenta. Malaikat hitam beruang diberikan oleh naga hitam. Adapun geisha dan kucing, tidak ada artefak dewa. Ini menunjukkan betapa berharganya artefak surgawi. Belum lagi kekuatan artefak tingkat atas dari San Liu Lingbao. Ini adalah 8 keluarga besar. Tanpa kekuatan dan status yang memadai, tidak mungkin untuk mendapatkan artefak kelas atas. Takut, kata Qin Yu sambil tertawa. Saat ini, ada ratusan ribu orang di sekitar ngarai, seluruh kolam naga hitam adalah lebih dari setengah orang yang berkumpul untuk menyaksikan pertempuran ini. Takut, Xiong Black mencibir, ayo beruang hitam, tingginya hampir 3 meter, memegang tongkat itu, dan seluruh orang memancarkan penguasaan yang luar biasa. Qin Yu menyapu Liu Su. Taois, saya ingat, Anda dipanggil Liu Su. Baru saja Anda memimpin Xiong Hei dan Meiji untuk melarikan diri dari susunan besar yang saya atur. Anda harus mahir dalam hukum. Mini Mountain adalah apa yang Anda atur untuk membakar. Tepat sekali, kata Liu Su sambil tersenyum. Ibu Pertiwi, jangan bicara omong kosong. Beruang hitam meraung, dan seluruh orang melintasi langit seperti guntur, dan tongkat pergi ke mata Qin Yu. Qin Yu dengan mudah menunjukkan bentuk tubuhnya dan terbang melengkung. Tubuh itu elegan dan anggun, sehingga penonton tidak bisa tidak bersorak, dan Qin Yu sudah tiba di tempat Liu Su dan Meiji. Meiji dan Liu Su saling memandang dan berkata satu sama lain, kesempatan bagus. Beruang hitam meraung pada saat ini, seluruh orang dengan kekuatan tak terbatas, seolah-olah untuk merobek ruang secara umum, sekali lagi bergegas ke depan Qin Yu, taji berkilauan gada ke Qin Yu kepala ke bawah. Meiji dan Liu Su juga bergegas ke langit pada saat yang sama. Hei, ratusan ribu orang di kerumunan berteriak, dan bahkan 3 hit 1. Dewa-dewa Qin Yu menemukan pemandangan ini, tetapi sebuah senyum muncul di wajahnya, sosoknya terbang kembali, dan pedang darah merah di tangannya melintasi langit, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti air terjun melintasi bagian depan gada. Hancurkan. Qin Yu menghela nafas pelan. Wajah hitam beruang tiba-tiba pucat seperti kertas putih. Saya melihat bahwa gada besar, yang panjangnya hampir 4 meter, terbelah menjadi 2. Ujung sepanjang 1 meter yang ditarik jatuh dari langit, dan Peng membanting ke tanah. Ratusan ribu orang di seluruh Black Dragon Pool Canyon benar-benar diam. Pemimpin Black Dragon Pool, Black Dragon dewasa, telah lama menghilang. Biasanya, ketiga dewa bertanggung jawab atas seluruh Black Dragon Pool. Di antara 3 dewa, hanya Xiong Hei yang memiliki artefak berikutnya, dan 2 lainnya tidak memiliki artefak sama sekali. Biasanya, Meiji dan Chatkins juga iri dengan beruang hitam dengan artefak. Di mata semua orang di Black Dragon Pool, artefak surgawi, yang tidak bisa dihancurkan. Tapi hari ini, di depan ratusan ribu orang, artefak di udara yang tidak bisa dihancurkan, gada gunung pemecah, dipotong menjadi 2 bagian oleh pedang merah-merah. Hampir 1 meter ujungnya jatuh ke tanah, tetapi tampaknya berada di jantung beruang hitam. Bagaimana mungkin Xiong Hei benar-benar terpana dan wajahnya pucat? Bentuk tubuh Liu Su dan Meiji, yang harus dikelilingi oleh Qin Yu, juga tiba-tiba berhenti. Keduanya terbang ke sisi Xiong Hei, dan 2 Liu Kuidao menatap mata pedang darah merah Qin Yu, penuh dengan terkejut. Mereka takut.
Seluruh ngarai, Black Dragon Pool sunyi untuk sementara waktu, dan tiba-tiba suara dengkuran terdengar. Semua orang bersemangat. Mata mereka panas dan melihat pedang darah merah di tangan Qin Yu. Mampu memotong para dewa, pasti ada artefak yang lebih kuat. Dewa-dewa berikut berbicara tentang satu sama lain. Dewa-dewa ini juga tahu bahwa para dewa adalah yang paling kuat. Dengan status orang-orang ini, mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahui keberadaan Hong Meng Lingbao. Oleh karena itu, mereka menemukan bahwa pedang darah merah di tangan Qin Yu adalah artefak yang lebih kuat daripada palu gunung yang pecah. Di ngarai angin bersiul, rambut panjang Qin Yu melayang bersama angin, memegang pedang darah merah. Qin Yu memandangi 3 orang di depannya. "Apakah kamu takut?" kata Qin Yu sambil tersenyum. Liu Sui Taois dan Meiji memandang Qin Yu dan Excalibur darah merah dengan ketakutan dan ketakutan. Adapun beruang hitam, seluruh tubuh menggigil dan melihat gada yang telah dipersingkat di tangannya. Kekuatan gada yang rusak telah sangat berkurang. Namun, kekuatannya sendiri lebih kuat dari artefak top. "Kamu tidak melakukannya, aku harus melakukannya." Qin Yu memegang pedang darah merah, dan tiba-tiba permukaan pedang darah merah membakar lapisan api putih. Sebagai atribut api, ia dapat menggunakan api untuk menyerang orang. Melihat api putih, Meiji dan yang lainnya bergetar di dalam hati. Ratusan ribu orang di bawah bernafas lagi. Ini adalah pertarungan yang layak dipertontonkan bersama orang lain di masa depan, bahkan jika mereka hanya menontonnya. "Meiji, Liu Su, lawanlah, berjuanglah dengan keras." "Meiji, sekarang aku hanya bisa melihat apakah kepindahanmu bisa berhasil. Jika kamu tidak bisa, kamu hanya bisa melanggar perintah naga hitam." Suara beruang hitam berkata. Liu Sudao dan Meiji keduanya mengangguk. Tidak pada menit terakhir, mereka tidak ingin bertanya pada orang dewasa naga hitam, karena jika mereka ingin menghubungi orang dewasa naga hitam, mereka pasti terganggu pada saat tertentu. Kemarahan naga hitam bukan yang mereka mampu. Dua sosok Meiji dan Liu Sudao tiba-tiba bergerak, seperti sayap kupu-kupu, dan secara alami menyebar di kedua sisi dinasti. Liu Sudao dan Meiji keduanya segera menunjukkan cahaya hijau. Raungan otot-otot hitam beruang membengkak, dan suara terus berbunyi. Otot itu membengkak 2 atau 3 kali lebih banyak otot dan merah darah, dan tulang-tulang beruang juga sedikit suara dingin. Tubuh perlahan-lahan meregang, otot-otot membengkak, beruang-beruang masih rendah, dan sudut-sudut mata terkoyak. Vena-vena biru di wajah itu seperti ular hijau yang berenang di wajah, benar-benar menonjol. Semua putus asa mata Qin Yu menyapu dan ada sentuhan kegembiraan di wajahnya. Sudah lama tidak terbunuh. Stagnasi di udara kiri adalah Liu Su Taois. Orang-orang Liu Sudao memiliki hal yang sama dengan cabang willow hijau di tangan mereka. Mata mereka berwarna hijau dan sangat aneh. Di udara kanannya, stagnasi adalah Meiji. Pada saat ini, Meiji muncul dalam baju besi yang gelap, matanya dingin, dan tidak ada sedikit pun masa lalu. Dengan kedua tangan bersatu, pegang gada yang patah, lengan hitam lengan beruang tinggi dan pembuluh darah terlihat jelas. Minuman besar, beruang hitam berubah menjadi gambar residu, hampir upaya meraba melewati 100 meter ke depan Qin Yu, salju sisa gada langsung menuju Qin Yu. Pada saat yang sama, serangan orang Meiji dan Liu Sudao telah datang. Orang-orang Liu Sudao melepaskan 10 anyaman hijau lembut di tangan mereka dan langsung menuju Qin Yu. Dan Meiji, memegang artefak kelas atas yang sangat biasa, pergi ke Qin Yu. Liu Sudao adalah cara menyerang yang sangat aneh. Bentuk tubuh Qin Yu bengkok dengan canggung, tetapi hampir bengkok dengan jarak hampir 20 cm, menghindari gada ini, sementara pedang darah merah di tangannya bergerak, bayangan pedang merah dikosongkan seperti hantu. "Saya ingin membagi tubuh hitam beruang menjadi 2. Beruang itu hitam dan matanya bulat. Mamadli mengubah lintasan gada itu menjadi blok dan tubuh itu terbang kembali. Bahkan jika kamu memuntahkan darah untuk mengubah jejak gada, bahkan jika kamu mati-matian terbang kembali." Pedang darah merah masih memotong bagian dari gada yang panjangnya hampir 1 meter, dan kemudian terus berlutut di atas beruang hitam. Untungnya, ada sedikit halangan pada gada itu, dan beruang itu selamat. Saya melihat perut hitam beruang itu ditandai dengan luka besar, dan ususnya terbuka. Tubuh hitam beruang tiba-tiba berubah menjadi hijau dan para dewa berbalik, terlepas dari semua konsumsi para dewa. Setelah beberapa saat, luka itu diperbaiki. Qin Yu menghela nafas dalam hati. Jika bukan Meiji dan Liu Sudao yang mengepung diri mereka sendiri, mereka akan dapat mengambil kesempatan untuk membunuh beruang hitam. Hei Qin Yu melakukan beberapa kali, tetapi metode pribadi Liu Sudao ini tidak kalah dengan dia, hanya untuk melihat willow hijau lembut yang membungkus lengan Qin Yu.
Pada saat ini, lengan Qin Yu tidak bisa bergerak sama sekali. Ada apa? Qin Yu terkejut melihat cabang willow hijau, dan serangan Liu Sui Taoist terlalu aneh. Selain itu, ketangguhan dan kekuatan cabang willow hijau ini sangat kuat. Pada saat yang sama, 9 cabang willow hijau lainnya juga bergegas menuju kepala Qin Yu, seolah membungkus kepala Qin Yu. Bukan hanya itu, tetapi momen itu juga datang. Mata Meiji dan Liu Sudao penuh kegembiraan, dan bahkan Xiong He, yang telah mundur ke samping untuk memperbaiki cedera, juga melihat harapan kemenangan. Aku ingin membunuhku seperti ini. Qin Yu menghela nafas dalam hatinya, dan ada sedikit senyum di wajahnya. Qin Yu tiba-tiba meledak menjadi nyala putih, dan cabang-cabang willow hijau yang awalnya membungkus lengan Qin Yu tiba-tiba terbakar menjadi abu. Di hadapan api putih, cabang-cabang willow hijau tidak bisa menahan. Selain itu, 9 cabang willow hijau yang datang ke kepala Qin Yu juga terbang kembali. Aku membiarkanmu menyerang, kamu tidak berani menyerang. Qin Yu melirik Liu Sui Taoist, sementara Qin Yu tidak peduli dengan sisi serangan Meiji, tetapi dengan cepat mengejar pohon willow. Mari kita bunuh pohon willow terlebih dahulu. Meiji mengejar Qin Yu mengejar Liu Xuantao, orang Liu Sudao melarikan diri. Bagaimana cara bermain dengan api sampai titik ini? Api putih benar-benar api di dalam tubuh, bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul begitu banyak? Hati Qin Yu tersenyum di mana tahu Liu Su, bagaimana Anda tahu? Dua senjata yang saya gunakan saat ini adalah yang paling kuat, gelang api. Pedang darah merah tampaknya kuat, tetapi setara dengan aliran ketiga. Lingbao. Gelang tungku, adalah Lingbao kelas 2. Ketika api putih keluar, tubuh master tingkat dewa tidak bisa menahannya. Qin Yu melihat orang-orang Liu Sudao ini berlari kencang, dan melihat Meiji di belakangnya berani mengejar dirinya sendiri, tidak bisa menahan cibiran. Seluruh orang, yang tidak memiliki peringatan, segera berhenti tiba-tiba, dan pedang itu ditarik ke belakang. Bayangan pedang seperti tirai, merobek langit. Artefak paling mutakhir dipotong menjadi 2 bagian seperti tahu, dan mata Meiji penuh kesedihan. Pada saat hidup dan mati ini, kepala Meiji tersentak. Bayangan pedang membagi tubuh Meiji menjadi 2, dan Meiji untungnya beralih ke saat terakhir dan kepalanya belum terbuka. Kepala Meiji melarikan diri dengan cepat, dan kemudian banyak dewa hijau dan hijau muncul dan berkumpul kembali menjadi manusia. Wajah Meiji pucat dan membentuk tubuh, dan kekuatan para dewa yang dikonsumsi terlalu banyak. Ratusan ribu orang kolam naga hitam di bawah menonton. 3 dewa dari keluarga mereka sendiri sangat sengsara oleh 1 orang. Xiong Hei adalah artefak dewa yang dipotong setengah dan dibuka. Meiji adalah tubuh yang dipotong menjadi 2 bagian, dan kehidupan kecil hampir selesai. Bahkan orang-orang Liu Kudao yang tampaknya terbaik telah dikejar oleh Qin Yu. Lemah dalam kelemahan absolut. Tidak heran para pendahulu para dewa dan dewa begitu dihormati di ranah para dewa. Artefak kelas atas begitu kuat sehingga bahkan para dewa superior yang bahkan tidak bisa memiliki kekuatan para dewa dapat dengan mudah mengalahkan 3 dewa yang lebih rendah. Qin Yu semakin banyak merasa status master yang dihormati. Sebenarnya, Qin Yu tidak berpikir begitu. Alasan mengapa Qin Yu mampu mengalahkan ketiganya, bantuan air mata meteor, membuat kendali ruang dan 3 dewa yang lebih rendah tingkat adalah yang paling penting. Jika tidak ada bantuan air mata meteor, bahkan jika ia memiliki artefak tingkat atas, mustahil untuk mengalahkan dewa yang lebih rendah lagi pula, para dewa superior tidak bisa terbang. Qin Yu terkejut menemukan satu hal. Liu Sudao, Meiji, dan Xiong Hei bahkan tidak berkecil hati, dan mereka masih memiliki semangat juang. Bukankah mereka punya kartu? Qin Yu tidak bisa tidak waspada. Jika 3 dewa lainnya tidak memiliki kartu, mereka diperkirakan telah melarikan diri. Xiong Hei, Liu Sudao, dan Meiji 3 menatap Qin Yu. Beruang itu hitam dan keras, dan minuman besarnya sepertinya urutan yang sama. Ketiga orang itu segera menyerang Qin Yu pada saat bersamaan. Mereka bertiga kedinginan di mata. Mencari kematian Qin Yu tidak begitu peduli, seluruh orang bergegas ke depan. Pra-buru-buru dari Qin Yu membuat Xiong dan Qin Yu bergegas menuju satu sama lain, yang membuat Liu Sudao dan Meiji keduanya sedikit lebih lambat. Kematian Qin Yu langsung menembak. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Qin Yu muncul dengan nyala putih, dan nyala api putih membungkus tubuh itu. Qin Yu tidak peduli dengan serangan Liu Sudao dan Meiji, dan langsung berurusan dengan Xiong Hei. Tetapi pada saat ini, sebuah kait runcing sangat kecil dengan cepat menembus tubuh Qin Yu, dan kait runcing kecil lolos dengan kilat. Namun, seluruh orang Qin Yu gemetar ganas, dan pedang panjang di tangannya tidak lagi terlihat. Qin Yu, seperti sepotong kayu, jatuh langsung dari udara. Peng! Qin Yu seluruh orang jatuh ke tanah.
Ratusan ribu orang di kolam naga hitam yang menonton pertempuran diam. Pada saat yang sama, mereka salah. Qin Yu, yang berada di atas angin, kehilangan begitu banyak. Tawa Xiong He bergema di langit. Haha, Qin Yu, apakah kau masih sekarat di tanganku? Seluruh manusia beruang hitam terbang ke bawah dan turun di sebelah Qin Yu. Liu Sudao dan Meiji yang berwajah pucat juga mendarat. Saudari Mingji, kali ini aku telah bekerja untukmu. Xiong berterima kasih, dan Meiji yang berwajah pucat menggelengkan kepalanya tidak perlu bicara lagi, hanya kait jiwaku yang beracun, hanya terbakar oleh api jaring putih, lalu itu setengah dari ukuran kerusakan ini, dan setidaknya butuh setidaknya 1 juta tahun untuk pulih. Pengait jiwa beracun, senjata jenius Meiji. Tubuh Meiji adalah bubuk. Dalam keluarga kalajengking, jiwa beracun itu beracun. Serangannya bukan untuk menyerang yang lain, tetapi untuk menyerang jiwa-jiwa diserang dan akan tak tertandingi untuk sementara waktu. Kekuatan kait jiwa beracun juga terkait dengan kekuatan kutu kebul. Semakin kuat kekuatan, semakin kuat kait jiwa beracun. Beruang hitam dewasa Limeki Master beruang hitam dewasa Liu Sudaren. Semua jenis sorakan terus berdering, dan seluruh Black Dragon Pool Canyon menjadi lautan yang gembira. Ratusan ribu orang di Black Dragon Pool bersorak untuk beruang hitam, bersorak untuk Meiji, semua bersorak untuk Liu Sutaois, Xiong He, Meiji, dan Liu Kui juga penuh senyum, sangat bersemangat. Xiong hitam tertawa dan aku membunuh Qin Yu. Xiong Black melambaikan tangannya dengan gada patah hanya 2 meter, langsung ke tanah kepala Qin Yu. Xiong He melihat ke tanah, dan tubuh Qin Yu meluncur setengah meter sekarang. Tongkat beruang hitam itu hanya ke tanah. Pada saat ini, Qin Yu telah membuka matanya dan tersenyum pada beruang hitam itu. Beruang hitam, orang tidak bisa terlalu bangga. Suara Qin Yu masih berdering di otak hitam beruang, dan pada saat yang sama, bayangan pedang kemerahan ditarik ke ratusan cara, melintasi beruang hitam tubuh. Begitu dekat, begitu banyak pedang. Hanya saja, seluruh orang Xiong He dipotong menjadi daging cincang, dan jiwanya Yuan Ying juga dipotong-potong dan jiwa terbang menjauh. Adapun roh yang benar itu hanya disetrum oleh pedang Qin Yu dan tersebar. Pada saat pedang yang sama, Qin Yu berbentuk seperti pedang, seperti angin dan tenaga listrik umumnya melintasi ruang, ke sisi jalan Liu Su. Bayangan pedang dikosongkan. Liu Kui Dao terbang kembali, tetapi mundur, tubuhnya masih terbelah dari bahu menjadi 2 bagian, dan kepala orang-orang Liu Sudao melarikan diri dari kejauhan. Untungnya, Liu Sue Taois merespons dengan cepat, jika tidak kehidupan telah berakhir. Jarak terjauh dari Meiji adalah yang tercepat dan juga terbang jauh. Saya melihat Meiji terbang ke kolam naga hitam. Seluruh orang jatuh dengan cepat dan jatuh ke tepi kolam naga hitam. Orang luar berpikir bahwa Meiji terluka parah. Dan Meiji sendiri adalah dewa kesaluran suara danau naga hitam. Naga hitam, beruang itu sudah mati, dan aku dan Liu akan terbunuh setiap saat. Datang dan bantu.